Friends, kita sekarang mau ngobrol-ngobrol sama yang punya CV Orlando, Om Willy. Ini teman kita juga, Om Willy. Mungkin Om Willy bisa ceritain nggak alasan beli Orlando nih, yang dari CV? Kenapa CV dan atau gimana? Ya, alasannya sederhana sih, karena waktu proses pencarian udah coba komparasi dengan beberapa merek dan tipe lainnya, dan menurut kami sih ini yang paling worth dan paling paling kompetitif ya, dari sisi feature, dari sisi harga, plus juga dari sisi kenyamanannya juga sih. Jadi lumayan komplit ya ini mobilnya gitu. Dibilang komplit banget enggak, cuman kalau dibanding dengan kompetitor yang lain di tahun yang sama, kayaknya ini yang paling bagus sih. Oke, jadi pertimbangannya lebih ke itu tadi semua. Kalau dari sisi desain ya, kita kan ngomongin eksterior. Kalau dari sisi desain, ini lagi-lagi ini subjektif memang gitu. Tapi menurut gue ini keren banget si CV Orlando ini. Pasti. Salah satu mobil yang gue pengen sih sebenarnya ini mobil gitu, cuman belum kesampaian aja. Ya sambil nunggu kesampaian itu gue ngobrol-ngobrol dulu sama Om Willy untuk lihat ini plus minusnya apa gitu ya. Salah satu yang gue suka dari Orlando ini dari sisi desain agak mengkotak, walaupun gue lebih suka membulat, tapi dia mengkotak ini keren gitu. Desainnya keren, terus juga kelihatan agak-agak luxury ya Mas ya. Iya. Dan gue sepakat sih tadi, maksudnya secara desain ini lumayan anti mainstream dibanding yang kayak Innova dan yang lainnya. Ini tadi udah bilang mengkotak, iya mengkotak, dan karakter mengkotak itu jadi everlasting ya. Jadi dia mau tahun berapapun dilihat tetap enak gitu loh. Dibandingkan yang bulat ya kayaknya setahun 2 tahun habis itu udah nggak bagus lagi gitu. Mobil-mobil kotak rata-rata menurut gue sih ya awet muda gitu. Awet muda. Lebih everlasting, evergreen, ya istilahnya itu tak lekang di telan zaman gitu. Jadi keren ini mobil. Dan satu lagi karena ini mengkotak jadi lebih kelihatan berotot gitu. Nah, dibandingkan mobil keker. MPV yang lain ya, jadi keker lah gitu. Untuk mobil keluarga MPV yang keker ya cuma ini gitu kayaknya. Gue setuju sama pilihannya dari Om Willy. Dan mungkin kalau gue lihat ini juga banyak banget secara eksterior ya. Ini kayak semacam karbon gitu. Jadi banyak banget ornamen-ornamen karbon di sini. Ya mungkin ini karbon beneran nggak sih? Enggak, stiker itu. Jadi aslinya seperti logo-logo CV umumnya ya. Jadi warna emas gitu. Sebenarnya di belakangnya emas, cuman kayaknya udah lewat gitu. Mainstream dan makin lama agak kusam. Jadi ya udahlah, coba dilapis sama stiker karbon aja. Oh, jadi ini aslinya tadinya emas. Iya, warna emasnya CV lah, karakter ciri khasnya dia. Ini memang waktu pas ini tahun berapa sorry? 2000 produksi 2017, registrasi 2018. Jadi masih bahasa desainnya CV yang tahun 2017-an tadi. Yang mungkin sekarang grillnya udah, kalau yang desain sekarang mungkin udah nggak kayak gini ya. Iya, udah nggak gini ya. Dan logonya itu nggak nempel di grill di bagian tengah, dia udah pindah ke atas. Oke. Gue sih terus terang agak bingung ya, apa yang mau gue roasting dari mobil ini, karena menurut gue ini udah semi perfect gitu. Gue nggak bisa ngomong perfect karena nothing is perfect ya gitu, cuman ini udah gue bingung gitu mau apa yang gue roasting, gitu keren semua soalnya gitu. Jadi dari sisi depan tampangnya juga dari bahasa desainnya CV yang pada saat itu 2017 udah kayak sangat-sangat hampir perfect gitu. Terus kalau dari samping, nah ini dia yang paling enak dilihat. Desainnya agak sedikit mengotak, terus juga ini spionnya juga sangat-sangat efektif, lumayan gede, juga bisa kelihatan semua. Udah ada ininya juga nih. Ini sen ya? Sen. Mungkin Om Willy bisa sedikit jelasin bagian dari sisi samping ini yang menurut Om Willy itu apanya yang jadi masterpiece-nya gitu, atau yang paling oke menurut Om Willy? Oke, ini balik lagi ya, karena ini overall mengkotak, jadi dari sisi sebelah samping ya, ini juga kelihatan banget bukan sekedar agak mengkotak, tapi beneran mengkotak sih. Karena ngelihat dari
lekukan-lekukannya itu tegas semuanya gitu. Jadi kelihatan kotak banget, plus untuk MPV ya, untuk MPV ini menurut gue sih satu-satunya MPV yang kalau naik itu nggak perlu terlalu tinggi gitu. Kalau ngelihat mobil-mobil lain yang MPV kayaknya agak lumayan tinggi. Jadi ini boleh dibilang MPV rasa sedan sebenarnya, gitu loh. Dan kalau ditanya kelebihannya, baik lagi di kelas dia satu-satunya yang udah double disc brake cuman Chevrolet Orlando. Bahkan mantap. Innova Venturer yang harganya hampir 500 jutaan waktu itu belakang masih pakai tromol. Masih pakai tromol. Ini udah lebih advance lagi ini. Iya. Oke, ini juga di sini ada stiker karbon juga. Iya. Itu untuk menambah aksesoris aksen, lah. Aksesoris untuk menambah aksen yang biar seragam sama yang di depan tadi. Iya. Terus juga mungkin dijelaskan bannya ukuran berapa sih ini standar? 17, ya, ukuran standarnya 17. Ini bisa dilihat nih profil bannya di 225 50 ring 17 gitu. Wow, dengan mobil MPV dengan ring 17 gitu. Itu juga di Innova kalau nggak salah bukan 17 ya? Gue nggak hafal sih, tapi yang pasti kalau lihat dari proporsinya ya, kalau Innova lu lihat ini pasti agak renggang di sininya, jadi kayak kopong. Kalau ini pas banget, berisi, jadi gitu, bener-bener padat mobil ini gitu. Ya, itu dia. Gue jadi bingung mau ngerosting bagian luar dari atau eksterior dari si Orlando ini karena sampai bannya aja dipikirin gitu, bahwa posisi antara ujung ban sama si spakbor itu juga jaraknya tuh kelihatannya pas gitu. Secara styling wise ya, bukan dari sisi nanti mentok atau gimana, cuman menurut gue sih ini yang ukurannya paling pas gitu untuk MPV dengan ban 17 yang lumayan gede gitu. Gue bingung mau roasting apa. Jadi bukan roasting dong namanya ini. Makanya gue bingung. Itu dia, gue udah bilang, gue bingung mau roasting ini mobil, terus terang aja gitu. Karena di satu sisi subjektif, gue juga suka banget sama ini mobil, gue kepengen banget. Yang berikutnya lagi, ya karena itu tadi, gue belum menemukan sisi apa yang bisa gue celak. Oke, kita ke bagian belakang. Ya. Ini juga bagian belakang ini yang salah satu yang gue suka banget gitu ya. Jadi desainnya dari mulai dari lampunya sampai ya proporsionalnya tuh benar-benar proporsinya itu benar-benar proporsional gitu dari segi desain. Ini juga ada supaya seragam juga pakai karbon. Cuman ya ini agak sedikit kurangnya mungkin di plat nomornya aja nih udah mulai mengelupas. Ya gitu. Maklum udah mau 5 tahun dan udah dicat ulang sebenarnya. Jadi ya begitulah gitu. Kan mau dicat ulang nanti? Enggak, maksudnya ini kan plat nomor ini udah pernah dicat ulang gitu. Coba berdua di sini ngadepnya ke gua. Nah, biar frame jongkok. Enggak, dirinya. Oke. Terus mungkin bisa dijelasin Om Willy. Ya. Ini apa namanya nih? Gue juga nggak tahu sih sebenarnya nama istilahnya apa ya, intinya tapi apa sih sebutannya? Skid plate ya. Skid plate ini gunanya supaya nggak kalau kita bawa barang-barang gitu. Salah satunya itu, ya? Tapi di bagian dalam sebenarnya ada lagi gitu, gitu. Terus ini udah pakai kamera mundur belum? Kebetulan belum. Belum ya. Jadi masih pakai sensor ini. Sensornya tapi udah 4. Oh iya nih, sensornya udah 4. Mantap. Dan lumayan presisi dan sensitif juga sih. Jadi dia meskipun belum ada kamera mundur, gue rasa juga feature sensor parkirnya ini membantu banget gitu. Oke. Mungkin dari Om Willy bisa jelasin. Menurut Om Willy nih bagian belakangnya nih udah apa yang kurang, apa yang lebih gitu. Karena gue ngeliatnya nggak ada kekurangannya sih. Kalau dibilang kurang sih sebenarnya karena Chevrolet Orlando ini cuma masuk satu tipe yang LT, sedangkan sebenarnya kan dia punya 2 tipe, yang di atasnya itu LTZ ya. Jadi perbedaan utamanya di atasnya tuh ada spoilernya. Terus kalau yang tadi nanya kamera mundur, yang di LTZ itu udah ada kamera mundurnya gitu. Jadi gitu. 2 perbedaan utama di 2 tipe ini ya itu aja sih yang kurang dari tipe LT ini. Sisanya sih ya buat gua udah emang tadi gua bilang di awal ya udah paling pas, udah paling lengkap dan cocok buat gue di kelasnya gitu. Oke. Dan kalau kita lihat di sini nih ada stiker Cruiser. Ya. Ini Chevy banget ya Mas.
Iya, ini klubnya Orlando, tapi kita positioningnya gini, di Chevrolet itu ada mobil yang menggunakan platform atau mesin yang sama. Jadi kebetulan kayak Cruze dan Orlando itu sama-sama di 1800, mesinnya juga Ecotec juga. Dan karena populasinya sama-sama lumayan langka, kalau dibikin satu klub untuk masing-masing mobil kan ya anggotanya bakal dikit banget gitu. Jadi kita sepakat yuk kita gabungin aja yang satu platform ini, terus ya akhirnya berdiri Cruiser ini. Oke, tahun 2012 kalau nggak salah. Jadi buat temen-temen yang kepengen juga punya Orlando, mungkin nanti kalau punya Orlando atau punya Cruze bisa bergabung di klub ini ya gitu. Ini bukannya promosi ya, tapi Iya. Emang kita tadi Om Willy juga jelasin ini mobil agak-agak langka gitu. Bahkan udah nggak diproduksi lagi ya. Udah nggak diproduksi, terakhir tahun 2017 atau 2018. Nah. Jadi ya untuk bisa lebih berkomunikasi mungkin antara sesama penggunanya Orlando ataupun Cruze, karena emang komunitasnya cukup langka, jadi bisa gabung ke sini biar tahu gimana ngerawat ini mobil atau maintain ini mobil. So far sih itu. Terus ini ada mungkin yang bisa dijelasin nih Om. Oke, ini sebenarnya ya karena di atasnya kan ada roof rail ya namanya. Roof rail dan supaya nyambung ke belakang dan desainnya juga inline, dia tambahin bagian belakang ini yang plastik warna hitam ini. Secara fungsi nggak ada, tapi lebih ke estetika aja sih. Gitu. Dan balik lagi nggak mainstream seperti mobil-mobil yang lain ya, maksudnya roof rail udah berhenti di atas ya udah cuma nyampe situ, tapi sama Chevrolet ditambahin sampai ke belakang supaya baik lagi estetikanya dapat. Oke Om, thank you nih penjelasannya ya. Seperti yang gue bilang tadi, kayaknya kalau gue mau go roasting nggak nemu gue apa yang mau gue roasting di mobil ini. Selain itu ya subjektif banget, gue pengen ini mobil gitu. Ya one day lah ya, one day. Halo friends, kita sekarang lagi ada di dalam mobil Chevy Orlando atau Chevrolet Orlando, punyanya salah satu teman kita, Om Willy. Mungkin untuk awal-awalnya gue mau nanya dulu sama Om Willy gitu, pengalaman selama berkendara dengan Chevy Orlando ini dari segi mungkin ya driving experience-nya seperti kayak gimana. Mungkin Om Willy bisa jelasin dulu nggak? Ini selama pakai Orlando ini kelebihannya apa, kekurangannya apa gitu untuk dalam hal berkendaranya gitu. Oke. Kalau dari sisi interior, kelebihannya udah pasti kabinnya luas. Ya, untuk terutama sampai baris kedua ya. Kalau baris ketiga sih kita nggak bisa mengharapkan banyak, tapi untuk baris pertama, baris kedua itu luas. Dan kalau dari sisi driving experience atau kenyamanan mengemudi sih nonstop ya, Bekasi sampai Solo itu nggak ngerasa capek sama sekali. Jadi posisi nyetirnya enak, terus nggak pegel juga di kaki. Maksudnya bukan karena metiknya, tapi kaki nggak gantung ya gitu, jadi enak. Terus juga sangat stabil sih gitu. Maksudnya gejala body roll atau limbung itu boleh dibilang minim banget gitu, minim banget. Tapi kalau ditanya kekurangannya apa gitu, kekurangannya yang pasti bantingannya gitu. Nah, ini bantingannya sebenarnya sebagai kompensasi terhadap stabilnya tadi gitu. Jadi karena didesain bantingannya agak keras, jadi ketika manuver segala macam dia paling stabil dan paling solid sih dibandingkan mobil-mobil sejenis yang pernah dicoba sih gitu. Lebih ke situ gitu. Oke, itu tadi kesan-kesan dari sang pemilik. Jadi so far selama ini menggunakan Orlando ini cukup nyaman ya, walaupun memang agak bantingannya keras, tapi itu tadi dijelasin adalah kompensasi kalau lo pakai mobil yang stability-nya oke gitu. Jadi kompensasinya adalah, efeknya adalah ya bantingannya agak lebih keras gitu. Jadi ini mobil nggak terlalu limbung, tapi secara bantingan lumayan agak keras gitu. Terus mungkin dari teman-teman di belakang mau mulai dulu, mungkin rasa-rasa duduk di belakang.
Oke, dari row 3 ini bener ya, row 3 nih saya duduknya udah kayak orang jongkok, kaki kelipat, beda dengan depan dan tengah ya. Habis itu karena AC-nya bukan double blower yang ditaruh di atas, dia di bawah, AC-nya nggak nyampe ke sini, jadi lumayan berkeringat juga di row 3. Terus Akomodasi. kalau cup holdernya ada, habis itu apa lagi ya? Safety belt ada, safety belt aman. Ada lampunya. Kalau aku buka pintu tadi nyala lampunya. Cuman kalau misalnya kayak di jalan yang nggak terlalu halus, lumayan terasa juga tuh getaran ban di belakang. Paling ya itu sih kalau untuk yang di row tengah, row paling belakang. Iqbal lagi bingung nih. Oke, lanjut di mana? Row kedua di tengah ya. Pertama AC kurang berasa karena ya tadi ini bilang sama yang di belakang di row ketiga. AC-nya cuma satu doang dari depan, tengah juga ala kadarnya dinginnya. Dingin lah. Jadi bangku nggak bisa dimaju mundurin. Ya. Bangku nggak bisa dimaju mundurin. Ini kasihan yang di belakang kadang kesempitan kalau orang yang tingginya lebih daripada 165. Terus power outlet ada satu, cup holder ada, safety belt ada, Armrest, wah ini ada armrestnya nih, ada cup holdernya ada juga. cup holdernya juga, luar biasa. Jadi bukan roasting dong namanya. Bukan roasting. Makanya Review doang. Nah jok rada keras, gua nyandar ini kayak nyandar di tembok. Mungkin karena jarang dipakai kali. Oh jarang dipakai. Atau mungkin keseringan lo nyandar di tembok mungkin. Oh gitu. Aduh, Pak. Dan apa namanya si buat ngebuka kuncinya nih. Ini safety tapi sekaligus kalau gue mau keluar cepet-cepet susah nih buka pintunya nih. Ya, harus dari depan. Harus dari depan central lock-nya dibukanya. Terus Headroom gede lah. headroom gede. Nah, kurang dari yang ketiga tuh. Lampu masih halogen di belakang, belum LED. Terus hand grip udah yang lipat. Apa lagi ya? Belakang ya. Kekurangannya bingung gua kekurangannya. Joknya enak sih, ininya itu apa? Pahanya kesanggah ya. Iya, pahanya kesanggah tapi senderannya ini yang keras loh. Nah, senderannya mungkin lu reclining sekali enak deh kayak gue nih. Oh gitu. Tapi lu rekan sini, gue makin sempit di sini. Kasihan saya yang di belakang, Pak. Kan gue udah bilang belakang. Ini gue udah jongkok ini. Ini Belakang bukan buat orang dewasa. Ini gua nggak tahu speakernya kualitasnya kayak gimana, nggak gede suaranya nih. Bentar, Udah sih dari gua, dari Lorik coba. Ntar dulu, ini gue inget gue tuh. Apa? Kalau gue di tinggi 175 nih, Paling belakang ya. paling belakang nih, gue kalau duduk tegak mentok. Tapi kalau gue duduk santai, gue cuman sisa space 2 jari doang nih. Paling itu sih tambahannya. Kalau gue, karpet bagus. Banyak. Paling agak masuk ini ya, emang suara ban belakang ya, Om. Iya. Kalau di gue nih lumayan, mungkin karena agak pinggir ya, lumayan masuk. Nggak mengganggu sih, cuman lumayan berasa. Poket kantong ada. Aduh, apaan ya? Mobil kayak begini sih. Fabriknya juga kasar ya. Iya, fabriknya kasar. kasar. Akomodasi cup holder banyak, berlimpah. Kalau buat gue sih AC-nya lumayan di row kedua ya, karena ini bisa diatur tingkat kedinginannya sama kiri kanannya gitu. Kurang dahsyat. Oh iya, buat Iqbal kurang dahsyat ya, Bal ya. Yang dahsyat apa tuh? Masalah dingin ya. Toyota. Sama dia joknya recliningnya cuma ada satu tingkat ya. Ya cuma ada satu tingkat. Cuman menurut gue udah cukup. Safety belt dipakai enak. Oke, yang di depan juga safety belt ini bisa dinaik turunin nggak? Om? Bisa. Bisa diatur ya ketinggiannya. Itu juga bisa di roasting. Nah, tapi ini nih apa yang tadi kunci nggak bisa dibuka dari situ. Ini gue coba ya bentar ya. Nih kalian buka 2 kali bisa apa enggak nih? Dia kayaknya harus berhenti posisinya. Harus berhenti. Coba lu buka manual dari sini deh.
Bisa nggak? 2 kali. Bisa. Itu. Oh, mesti 2 kali ya, Berarti tapi itu harus safety. kondisi berhenti. Iya, berhenti. Ketika jalan lu nggak bisa kayaknya. 2 kali juga nggak bisa tetap, Pak. Kayaknya. Coba, Jo. Coba bisa nggak? Oh bisa. Oh. Minimal safety buat anak kecil itu sih Iya. kayaknya. Kalau diculik juga susah nih mukanya nih. Ya. Atau mau kabur nggak bayar. Tapi kan bayarnya Taksi online. udah potong saldo. Oke, kayaknya sih kalau di baris kedua Kaki enak sini. nggak banyak yang bisa dikeluhkan ya. Iya. Karena kaki gue juga masih bisa ngelipet gini Oh loh. iya juga tuh. Sesuatu yang nggak mungkin dilakukan di Nggak mobil mungkin gue nih. kelihatan, Jadi baris kedua so far so good. Dikit lah, paling tadi ya fabric. Tangan juga Asbak ada asbak, empuk. asbak. Tangan empuk. Asbak, aduh masa sih masih ada yang ngerokok di mobil? Enggak lah sekarang. Ya mungkin gitu. Kayaknya zaman sekarang udah nggak ada lagi asbak. Udah nggak ada. Mobil baru. Jadul banget gue. Oh, iya mobil lama. Coba Om di depan. Di depan kayaknya banyak banget tuh tombol-tombol. Itu dia tuh. Ya kan fitur-fitur yang bisa ditanyain. Oke. Iya. Lanjut. Nah, nyambung tadi soal tombol-tombol dulu deh. Ya. Terus terang sih gue bingung nih tombol-tombolnya ini ada apa aja gitu. Mungkin dari pemilik Om Willy mau jelasin misalnya nih contohnya nih ada tombol yang ini nih off, ada gambar mobil kayak skid gitu. Iya. Tulisan off tuh gunanya untuk apa nih Om? Itu traction control. Traction control. Iya. Fungsinya adalah Ya intinya kalau lu aktifin ya dia akan lebih stabil. Oh. Defaultnya dia nyala, by default nyala. Jadi Defaultnya sekarang nyala. nih posisi lagi aktif, lagi aktif. lagi aktif. Gitu. Pak, kalau misalnya gua matiin, Nah, apakah bantingannya juga masih sekeras itu? nggak ngaruh karena itu Ngaruh. lebih ke kebutuhan kalau jalannya rusak, terus agak licin, terus kebutuhan untuk manuver. Nah itu traction controlnya kalau dalam kondisi aktif ya lu akan jauh lebih stabil gitu aja. Cuman konsekuensinya konon itu bisa sedikit menghemat bensin ketika itu dalam keadaan mati. Oke. Cuman belum pernah nyoba sih. Oke, jadi ini untuk traction control. Ya, Terus ini ada lagi di samping sebelah kanan ini ada kayak tombol di bawah tape ini ada CD Iya. jack. ya. Yang sebelah kiri ini Gue nggak tahu aslinya buat apa gitu. Oh, itu. Karena ya ini mobil sama seperti umumnya di Indonesia ya udah dipotong speknya lumayan banyak ya. Jadi dia kalau versi aslinya pasti ada di sini ada di ini Dan kalau sebelah nggak kanan salah ini buat ada juga start ya. stop engine. oke untuk Aslinya. sebelah kanannya si traction control. Traction control tadi gitu. Oke. Terus Berarti itu AC-nya masing-masing bisa diatur ya? Ini belum. Jadi gini, si Orlando ini generasi kedua Orlando ya. Ini malah down spec di di feature pendinginannya. Kalau yang versi pertama itu udah dual zone dan udah auto climate gitu. Justru yang di versi kedua ini dia down spec gitu. Nggak tahu kenapa, mungkin untuk ngurangin harga, tapi faktanya waktu beli sih harganya lebih tinggi dibandingkan waktu versi pertama sih. Kamera safety sense. Timbangan hitam-hitamnya. terus tombol berikutnya ini ada Nah. kayak semacam Unlock, gembok door ini unlock door lock. juga. Iya, door lock itu Jadi aja. ada dari sisi pengemudi ada juga dari sisi sebelah sini Iya, gitu. Terus untuk ini itu untuk AC. untuk AC pengaturannya AC, semua ya. Jadi ini ya defaultnya cuman yang ke arah muka aja ke arah atas, nih bawahnya bisa sendiri. Ini atas bawah. Atas bawah, Ini buat defogger Belakang. belakang, ini defogger depan. depan. Gitu. Sini yang ini? Ini heater Oh, di heater. sini. Oh ya ini karena mobil. Oh ya, Iya. Chevy adalah tergolong mobil Amerika atau mobil Eropa ya. Jadi Iya. ada untuk pemanasnya juga. Ada pemanasnya gitu. Terus ini juga untuk flow-nya AC. Nyala. Mau cobain? Jangan dong, panas. Nyala. Nah, ini kita lagi di posisi siang-siang nih di lokasi di Tangsel gitu ya. Ya. Ini lagi panas-panasnya di Tangsel sekarang. Terus tadi nyambung dari pembahasan dari teman kita di belakang, AC-nya katanya ada yang bilang kurang dingin, tapi ya kalau ini yang di depan nih so-so lah, lumayan terasa dingin, walaupun dia nggak dingin banget, tapi juga ini kebantu Baru berasa dari nih AC-nya dingin. masalah di iklim di luar lagi panas banget, jadi ya agak-agak semilir-semilir masih terasa AC-nya. Terus untuk dari setir itu udah ada kontrol untuk apa aja tuh? Audio aja nih. Audio sama aja. iya untuk kontrol audio doang. Jadi di sebelah kiri sebenarnya udah ada cruise control gitu. Cuman belum ada di versi ini. Nggak masuk sini gitu ya. Belum masuk sini. Itu ada di tipe yang LTZ itu. Terus lagi-lagi nih karena mobil ya Eropa / Amerika gitu, posisi untuk
pindah nih sen gitu, Ya, di sebelah ada di sebelah kiri. sebelah kiri. Jadi ya emang rata-rata mobil Eropa atau Amerika seperti itu posisinya. Kalau yang baru pindah dari mobil Jepang ke mobil Eropa Amerika pasti agak sedikit kagok tuh untuk masalah sennya. Terus untuk akomodasi kayak misalnya legroom udah oke lah. Terus juga untuk kepala nih gue 172 tingginya ini masih sejengkal. Terus ada di handle ada buat megangin itu tangan. Terus juga ada untuk cup holder di sisi pintu. Di tengah ada 2 cup holder plus ada 1 kompartemen lagi tersembunyi. Sebenarnya ada tambahan nih kompartemen di sini juga. Wow. Ini ada juga. Wow, nah ini menarik nih Om. Gila. Menarik nih guys. Friends, menarik. Batman nih. Bisa nyemburin api yang mana? Untuk kontrol-kontrol yang di konsol tengah ini itu bisa tadi terbuka. Mungkin nggak kelihatan di ini ya. Nggak kelihatan di kamera, tapi ini bisa terlipat nanti. Mungkin nanti bisa dijelasin gitu. Kegunaannya tadi yang mana Om pencetnya? Oh yang ini. Nah, ini fungsinya untuk nyimpen apa nih Om? Ya barang-barang kecil lah gitu. Di sini juga USB ada di sini, AUX-nya ada di sini juga gitu. Jadi sebenarnya ini CV Orlando juga sangat cocok buat para secret agent. Karena ini ada kompartemen tersembunyi cuy. Beneran. Jadi ini jarang di mobil-mobil lain setahu gue ya, selama gue. Jadi ini ada kompartemen tersembunyi. Kita buka lagi? Iya, kece ya. Ulang. Lagi diulang. Gimana sih? Oh ya gitu. Ada tembakannya, ada bisa bikin spoiler, ganti pelek, banyak nih. Wow. Gak jadi roasting dong berarti kita. Apa yang mau di roasting? Oh ini buat ini buat nyimpen, Ini buat menahan kartu ya? Enggak, ini CD di sini. Oh harusnya CD. Nah, bukan CD-ROM ya. buat CD. Kakinya keras tapi kagak gitu berasa sih. Ya ngebandinginnya sama apa dulu, Pak? Kalau sama ras gimana? Aduh. Keras lagi kena. Ini faktor ban kali ini ya. Ya. Ayo Tri. Faktor ban yang mumpuni jadinya nggak begitu berasa. Coba kalau pakai ban yang harga gope sampai sejutaan. Ban Eco. Ban Eco. Ya nggak Sebenarnya mungkin lah ini pakai ban Eco. Ini ban standar juga sebenarnya. Untuk Orlando ya pakai Turanza itu standar. Oke, kembali lagi ke bagian depan. Mungkin bisa ditunjukin ini ada Oke. amenity mirror. Sorry, ya ini mirror tengah nih. Mirror tengah. Jadi cukup narsis ya. Iya, betul. Ada mirror di sini. Ini pasti buat lihat ke belakang. Yang ini buat Tapi ngeliat semua. nah, ini buat lihat semua. Cukup ya Menarik ya? menarik gitu. Biasanya kan adanya di sini ya. Iya. Gitu. Cuman ini nggak ada. Jadi ada Ada. juga. Ya. Wow. Tuh. Tapi nggak ada lampunya ya. Belum ada. Belum ada. Mungkin yang di kanan ada kali ya? Nggak ada juga. Kalau Nggak ini ada. setahu gue nggak ada. Nggak ada juga ini. Iya. Wow. Jadi kiri kanan ini di penahan apa namanya ini? Sun visor. Sun visornya ini ada kaca amenity, terus juga ada di sini. Mungkin itu. Udah tadi. Oh udah, oke. Terus apa lagi ya? Apalagi ini harusnya tombol-tombol buat sunroof di sini nih. Nah, ini tapi karena spec down Iya. masuk sini. Ini di assembly di mana ya? Korea. Oh di Korea. Jadi General Motors atau salah satunya Chevy itu mengassembly ini di Korea. Dan untuk masuk ke Indo kayaknya di spec down banyak banget yang disunat. Tapi kalau gua rasa sih kalau di bagian depan oke ya, oke banget ini juga. Laci. Oh ya laci ada nih. Turun sendiri loh, dilepas aja. Tuh. Coba. Sob. Gimana? Ya buka aja. Ceklekin sekali. Waduh. Premium. Oke. Premium Maklum ya. Kita jarang pakai yang ginian soalnya. Jadi agak-agak. Ada lampunya juga. Wah, tuh. ada lampunya juga cuy. Iya. Ada lampu cukup terang kalau kita mau nyari barang gitu. Ini ada kacamata hitam, ada bolpen dan lain-lain. Oke, airbag ada nih Om ya? Airbag ada. Airbag 2 ya, Pak? Kalau nggak salah sih harusnya 6 ya harusnya ya. Di sini pilar A, pilar B kalau nggak salah harusnya ada, tapi nggak ada tulisannya. Apakah udah di spec down lagi dari generasi pertama? Gua agak lupa tuh. Tapi di generasi pertama 6. Ini nggak ada surat tulisannya. Bisa kan ada tulisannya itu? Kalau di ras gua ada. Kalau di pilar nggak ada. Oh, nomor. Iya dong, itu kan penting loh. Iya. Safety loh itu. Tapi emang ini sih ya, mulai berasa ini apa
pilar sini ini ada kayak macam buat speaker. Iya, Jadi, ada speakernya. Twitter ya ini. Iya, ada Twitter. Bukan Facebook ya, Twitter. Oke. Mau kasih itu ya. Ini adanya Twitter yang sekarang dibeli sama Elon Musk. Terus di pintu sebelah sini ini juga ada speaker di depan standar. Nah, mungkin Om bisa jelasin yang ada di Iya. MID. ya. MID juga sebenarnya nggak istimewa banget ya, maksudnya standar, masih banyakan analognya dibanding digitalnya. Terus informasi di MID-nya itu ada konsumsi bensin per 100 km. Terus ini salah satu karakter mobil-mobil Amerika sama Eropa, satuannya bukan per liter berapa kilo, tapi dia per 100 km berapa liter gitu. Nah, plus juga dia bisa disesuaikan ininya unitnya, satuannya, bisa kilometer, bisa mile, bisa galon, bisa liter gitu. Jadi kalau kita di Indonesia ya pakainya liter dan kilometer gitu. Plus ada informasi posisi gigi, dan ini mobil udah Triptronic, jadi kalau kita pengen dapat sensasi manual ya tinggal ini tinggal ke kiri, ini udah masuk ke mode manual, tinggal naikin turunin untuk dapat giginya gitu. Oke. Kurang lebih kayak gitu. Pasang pedal sih berarti ya. Iya. Ya mirip lah sebenarnya fungsinya dengan pedal shift, cuman posisinya dia ada di bawah gitu. Lalu apa lagi? Balik lagi ke MID, ada informasi trip ya. Jadi kita bisa set tripnya dari 0 sama jumlah kilometer saat ini udah di 74 ribuan sih, lebih ke situ. Lainnya sih standar ya, temperatur, RPM, kilometer per jam, sama sisa bensin. Udah. Oke. Om Willy pakai ini udah berapa lama? 4,5 tahun. 4,5 tahun. Kalau dari perawatan dan lain-lain mungkin spare Oke. part gitu. Kalau perawatan sih menurut gue makin kesini makin murah ya. Kenapa? Karena kalau kita ngomong sekitar 4 tahun yang lalu itu belum ada merek-merek KW. Jadi harus beli versi merek originalnya gitu. Kayak contoh kampas rem itu sepasang kiri kanan belakang itu harganya 2 jutaan tuh waktu itu. Kalau original. Gitu. Tapi sekarang udah ada versi di bawahnya yang OM yang pakai AC Delco, itu cuman 200 atau 300 ribuan gitu. Jauh. Jadi jauh. Dan itu merek yang dipakai oleh Chevrolet. Jadi ini bukan barang KW sebenarnya. Jadi barang original tapi tanpa stempel Chevrolet gitu. OM ya. OM-nya gitu. Termasuk itu di barang merah sini. Kunyuk. termasuk shock breaker juga Chevrolet itu kerjasama dengan brand vendor namanya Mando itu. Nah, kalau kita pakai yang original GM-nya itu di atas 10 jutaan kalau nggak salah gitu. Tapi dengan Mando setengahnya. Jadi lumayan gitu. Jadi makin Mando. kesini sebenarnya perawatan makin ekonomis ya dari sisi harga ya gitu. Cuman kalau ditanya susah nggak? Rasanya nggak. Marketplace banyak banget yang menyediakan merek-merek tadi, dan kita tinggal sesuaikan budget aja sih gitu. Kecuali part-part yang sifatnya benar-benar slow moving dan jarang rusak, kayak modul ABS, steering rack itu. Kayak modul ABS itu kalau udah rusak, meskipun belum jarang banget kejadian ya, itu harganya hampir 30 jutaan tuh. Waduh. Steering rack kalau nggak salah 45 kalau nggak salah. Jadi ya jangan sampai rusak lah gitu. Kalau gitu. kaki-kaki gitu. Kaki-kaki yang tadi disampaikan ya, kalau kita ngomong karakternya udah jelas nih, karakternya keras banget ya. Bahkan menurut gue keras. Nah, untuk perawatan sih selama 4,5 tahun ini belum ada keluhan sih. Maksudnya emang rigid, makin solid. Jadi mungkin dia makanya jadi lebih endurance atau ketahanannya lebih lumayan gitu. Lebih ke situ sih. Tapi suatu saat pasti harus diganti gitu. Karena kan dia dipakai tiap hari juga. 4 tahun. Waktu pas beli dulu ini harganya berapa nih, Om? 330. 330. Tapi dapat cashback 80 juta. Jadi lumayan tuh. Wow. Sekarang pasaran dia di Kalau di tahun yang sama, ini kan tahun 2018 registrasinya ya, berarti sekitar 170 sampai paling mentok mungkin 180-90-an lah gitu. Oke, masih main di Cepet Gede ya. Iya. Tuh. Tapi ya terus terang sih gue nggak tahu apa yang mau gue roasting di bagian depan. So far tadi
Kalau soal fabric ya sama aja kayak yang di belakang, dan nggak terlalu problem sih kalau buat gue pribadi. Terus yang fitur-fiturnya tadi juga cukup lengkap. Yang pasti ini mobil buat secret agent. Ada kompartemen tersembunyi. Ya, apalagi ya? Tadi juga Audio kali mungkin. mungkin kalau dari Audio. ya, audio gimana? Ya, audio ini menurut gue paling terbelakang dibandingkan kompetitornya. Ya karena kalau kita ngomong feature, kualitas audio lebih bagus ya bawaannya, tapi feature-nya minimalis gitu. Maksudnya pertama dia belum ada Bluetooth-nya, terus tampilannya boleh dibilang masih monokrom gitu, jadi nggak berwarna seperti yang mobil-mobil lain. Terus kalau mobil lain mungkin udah ada petanya, ini belum ada sama sekali gitu. Baik lagi, tapi ini karena versi yang LT-nya aja. Kalau LTZ yang di Korea itu full spec udah, jadi udah ada semua gitu, udah ada semua. Mungkin lebih karena itu sih. Sisanya sih ya so-so sih. Jadi buat daily driving ini oke ya. Masih oke. Oke Terus, banget. Ngomong daily driving, untuk konsumsi bahan bakarnya piye? Nah, Gimana ini kalau dilihat nih ya dari MID nih ya. Ini lagi boleh dibilang lagi eco lah ini. Ini dapat 110-an nih. 110-an gitu. Dengan CC mobil 1800 gitu, 1800 itu. Masih dapat 110-an. Tapi jangan ketemu macet. Kalau udah ketemu macet ya 1718 lah gitu. Cuma kalau kita mau rata-ratain kombinasi macet sama lancar di Jakarta ya rata-rata ini 1819 sih gitu. Cuman kalau untuk cruise keluar kota itu bisa di 118. lumayan. Oke. Gitu. Keren. Sulit ya. Sulit. AC sekarang udah mulai Dingin, lebih karena udah gerak lama. Tadi kan kita baru dari tempat parkir itu. betul. Ya, Udah mulai kerasa nggak di belakang? Belakang udah lumayan. Udah lumayan. Berarti Masih terasa panas. terasa panas atau mulai anget? Hangat sih. Anget. Jadi panas sih. soalnya gue pasangin pemanas ini. Oh gitu ya. Khusus row 3. Tiga. Mengganggu orang ini. Ini mobil secret agent beneran. Kita tadi udah ngobrol-ngobrol sama yang punya Chevy Orlando. Jangan lupa like video ini, terus juga share, komen, sama subscribe ya channel ini. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Oke? See ya.